kita masuk ke contoh. Ini ilustrasi untuk satu macam produk ya. Perusahaan kecap Sedap Nikmat hanya memproduksi satu jenis kecap dan jualan tahun 2016 tiap triwulan dianggarkan pada triwulan 1 43 botol, triwulan 2 45 botol, triwulan 3 47 botol, triwulan 4 47 botol, sehingga total setahun adalah 182 botol. Direncanakan sediaan produk jadi awal sebanyak 13 botol dan sediaan produk jadi akhir adalah 15 botol. Oke, kita coba mengerjakan ya. Kita coba kerjakan ya. Step yang pertama adalah memastikan rincian anggaran jualan. Di soal ini sudah ada ya, karena kan kalau menyusun anggaran produk, yang paling pertama itu kita harus tahu dulu anggaran jualannya itu berapa. Di sini di soal sudah ada dijelaskan bahwa jualan tahun 2016 itu dianggarkan setiap triwulan. Jadi kalau saya rinci, triwulan 1 adalah 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47, triwulan 4 47, jadi setahun adalah 182 botol. Ini rincian anggaran jualan pasti sudah diketahui datanya. Atau nanti pada praktiknya kalian bekerja di perusahaan, menyusun anggaran itu terlebih dahulu adalah anggaran jualan. Jadi anggaran produk itu berpatok pada anggaran jualan yang telah Anda buat. Kalau anggaran jualannya sendiri telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, step yang kedua adalah memastikan rencana sediaan awal dan akhir. Karena seperti kita ketahui ya, bahwa di slide sebelumnya disebutkan bahwa anggaran produk mengutamakan stabilitas produk. Syaratnya adalah sediaan awal dan akhir harus sesuai rencana. Di sini sudah ada nih perencanaan sediaan produk awal 13 botol dan produk akhir 15 botol. Sudah saya rinci di sini ya. Barulah step yang ketiga, menyusun anggaran produk. Kita buat dulu tabelnya ya. Ini saya kasih kodenya dari bawah, A, B, C, D, E nya dari bawah ya, nggak dari atas karena kita mengerjakannya dari bawah. Untuk menyusun tabel ini, yang paling pertama harus kita isi adalah mengisi tabel rencana produksi setahun. Anggaran jualannya sudah kita ketahui di sini ya, 182 botol. Nih, 182 botol. Persediaan akhir sesuai perencanaan adalah 15 di sini ya, 15 botol. Maka produk siap dijual adalah penjumlahan dari jualan ditambah sediaan akhir atau 182 ditambah 15. Ini produk siap dijual. Persediaan awal sesuai dengan rencana yaitu 13. Maka produk jadi adalah produk siap dijual dikurangi dengan persediaan awal atau 197 dikurangi 13 botol. Jadi 184. Nah, produksi 1 tahun adalah 184 botol. Ingat, pertimbangan yang pertama adalah stabilitas produk. Berarti kalau stabilitas produk, setiap triwulan, ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4, produksi itu harus stabil. Kan jumlahnya 184 nih untuk 1 tahun. Karena ada 4 triwulan, maka harus dibagi 4. Jadi step 2-nya adalah menghitung rencana produk jadi per triwulan. Karena mengutamakan stabilitas produk, maka produk jadi setiap triwulan itu sama. 184 dibagi 4, hasilnya berapa? 184 dibagi 4, hasilnya bulat 46 ya. Maka triwulan 1 46, triwulan 2 46, sampai triwulan 4. Kalau dijumlahkan 184. Oke. Nah, yang ketiga, kita melengkapi rencana produksi setiap triwulan. Harus sesuai dengan rencana produksi awal yang tertera di soal. Gini, sediaan awal ini harus sesuai rencana, yaitu
13, berarti ada di triwulan 1. Sediaan akhir itu harus sesuai rencana juga, 15 ada di triwulan 4 nih. Ini yang harus diisi terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau 2 poin ini udah diketahui, kita bisa hitung produk siap dijual. Caranya A tambah B, 46 tambah 13 sama dengan 46 tambah 13, 59. Kemudian tadi rencana penjualan kita bisa isi ya, berdasarkan perencanaan anggaran jualan. Ini 43, kemudian 45, kemudian 47 dan 47. Ini sudah diketahui. Seharusnya ini ada di step setelah kita mengisi 1 tahun. Yang penting informasi ini sudah diketahui, informasi jualan juga sudah diketahui. Sekarang kita balik lagi ya. Tadi produk jadi sudah ngerti ya, caranya 184 dibagi 4 triwulan, jadi hasilnya 46. Persediaan awal ini sesuai rencana di triwulan 1 adalah 13 di sini. Persediaan akhir juga sesuai rencana adalah 15. Sudah tahu poin 46, sudah tahu poin 13, maka poin produk siap dijual adalah A ditambah B, yaitu 46 ditambah 13 ini ya. Kemudian untuk mencari sediaan akhir adalah C 59 dikurangin E 43. Jadi sama dengan 59 dikurangi 43. Hasilnya adalah 16. Oke. Di triwulan pertama Anda punya persediaan akhir 16. Persediaan akhir tuh gini. Misalnya kita punya produk 30 botol, kita jualan hari ini cuman laku 14 botol, berarti kita punya 16 botol kan. 16 botol ini kita bawa pulang karena tidak terjual. Nah pertanyaannya, besok apakah akan dijual lagi yang 16 botol atau yang 16 botol ini akan dibuang? Tentunya yang 16 botol ini bakalan kita jual lagi kan besok. Nah makanya persediaan akhir di triwulan 1 akan menjadi persediaan awal di triwulan 2, 16. Kenapa? Karena persediaan akhir kemarin akan kita jual lagi hari ini. Nah, jadi masuklah ke triwulan 2 gitu ya. Kemudian produk siap dijualnya sama ya, adalah A ditambah B. Sama dengan A tambah B. Persediaan akhir juga sama, yaitu C dikurangi E 17. 17 nya sama, kita kesinikan lagi 17. Oke. Sininya juga sama, yaitu A ditambah B. Persediaan akhir juga sama, yaitu C dikurangi E. Nah, kemudian ini 16 nya juga turun ya, 16, berarti ini 62. Nah untuk cross check ini kan 15 nih, 15 ini sudah sesuai akhir, tapi Anda juga bisa cross check apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Caranya tinggal 62 sama dengan 62 dikurangi 47, 15, betul ya. Jadi kalaupun Anda menghitung menggunakan C dikurangin E, itu hasilnya 15 sesuai dengan rencana produk akhir. Artinya perhitungan Anda ini sudah benar gitu ya. Jadi mudah ya untuk mengisi anggaran produk berdasarkan stabilitas produk. Yang penting kita harus tahu bahwa si rencana anggaran jualan ini harus diketahui, dan juga rencana produk awal dan akhir juga harus diketahui. Setelah itu baru kita bisa menghitung anggaran produknya. Nah, kalau di PPT-nya lebih seperti ini ya.
Jadi sama ya yang di PPT dengan yang di Excel. Nah, dari tabel anggaran produk di sini bisa kita simpulkan ya. Produk jadi itu besarnya tetap, yaitu sebesar 46 botol atau kita sebut dengan konstan, stabil ya. 46 itu adalah anggaran produk 184 botol setahun dibagi 4 triwulan menghasilkan bilangan genap. Sedangkan sediaan itu berfluktuasi dari 16 jadi 17 dan turun menjadi 16 kemudian 15. Produksi 184 botol ketika dibagi 4 triwulan ini kebetulan bilangannya genap. Pertanyaannya, bagaimana jika nanti produksi bilangannya tidak genap atau misalnya ada koma? Jika anggaran produk setahun dibagi 4 triwulan menghasilkan bilangan pecahan atau desimal, maka hanya beberapa triwulan yang banyak produknya konstan, stabil. Contohnya gini, setahun anggarannya 183 botol, setahun ya, dibagi 4 triwulan. Berarti kalau dibagi 4 itu hasilnya 45,75 botol. Ingat, kita nggak mungkin ya jual botol pakai pecahan desimal, maka dibulatkan jadi 46 botol. Sedangkan jika 46 botol dikali 4 triwulan hasilnya 184 botol, lebih 1 ya, kan harusnya 183. Nah, bagaimana solusinya? Caranya adalah kurangi di triwulan pertama. Jadi di triwulan 1 itu penjualannya hanya 45 botol. Sedangkan di triwulan 3 dan sampai sedangkan 3 triwulan lainnya yaitu triwulan 2, 3 dan 4 penjualannya 46 botol. Jadi yang triwulan 1 kurangi aja 1 botol. Hasilnya jadi 45 tambah 46 tambah 46 tambah 46. Yang 3 triwulan 46 botol, yang 1 triwulan 45 botol. Jadi totalnya 184 botol. Ngerti ya?